斩妖大会是斩妖，不是斩人。 Halo teman-teman, kali ini admin akan menceritakan alur cerita Donghua Azure Legacy episode 11 sampai 13. Pada episode sebelumnya, Meng Chuan membangkitkan pondasi dewa tahap lanjutan yang diberi nama dengan sebutan mode dewa petir. Setelah Meng Chuan tak sengaja mencampur kekuatan spiritual bayi biru dengan pondasi dewa pemberian nenek Meng. Setelah Meng Chuan berhasil mengalahkan Sahao dan kawan-kawan, Meng Chuan menghadapi iblis harimau tingkat menengah yang kekuatannya setara dengan ranah Shameless, di mana Meng Chuan kala itu dibantu oleh Yan Jin untuk mengalahkan iblis harimau tersebut. Setelah itu Meng Chuan memurnikan inti iblis harimau dan berhasil membangkitkan kekuatan domainnya. Pada saat yang bersamaan, bayi biru juga berevolusi menjadi anak berambut putih. Ketika hari sudah malam, terlihat jika Sahao dan teman-temannya dipatuk oleh burung bangkai, dan tidak lama kemudian mereka bertiga pun diseret secara paksa oleh sesuatu yang misterius. Esok harinya di tempat istana Blazing Sun, penonton pun beranggapan jika pemenang kompetisi kali ini pastilah Yuan Ji, mengingat dia adalah murid pribadi dari penguasa istana Blazing Sun yang sekaligus pemuda paling jenius nomor 1 di kota. 你们说他会不会已经保不齐孟川再来自一鸣惊人啊？ Para penonton di sana yang cukup penasaran kenapa balok Meng Chuan tidak naik lagi setelah dia kemarin berhasil menjadi peringkat 1 dan menggeser kedudukan Yuan Ji, di mana mereka pun berspekulasi jika sepertinya Meng Chuan telah tewas dibunuh pada iblis, karena sudah dari tadi malam balok kayu Meng Chuan tidak bergerak sama sekali. 不止孟川，这2天他是昙花一现。天内发生了什么？ Tuan Bai begitu senang dengan kondisi tersebut karena dengan begini keluarga Meng menjadi tertinggal secara perolehan poin, sehingga Patriark Meng merasa ada yang aneh di sana karena sudah ada 10 orang yang poinnya tidak naik sama sekali. Dan tentu saja hal itu membuat Patriark Meng cukup cemas dengan keadaan Meng Chuan dan Qi Wei. Saat itu Meng Chuan masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan dia heran kenapa si bayi biru tumbuh begitu cepat menjadi anak berambut putih. Meng Chuan menebak apakah anak berambut putih itu adalah tubuh dewa yang pernah dia bangkitkan dulu atau bukan. Karena secara kekuatan spiritual, Meng Chuan merasa cukup familiar dengan anak berambut putih itu. Beberapa saat kemudian, Meng Chuan menemukan salah satu murid akademinya dengan kondisi yang terikat di suatu altar persembahan. Tentu saja hal itu membuatnya terkejut. Kenapa bisa ada juniornya di sana dalam kondisi tewas dan diikat? Meng Chuan kemudian mencoba menyelidiki apa yang telah terjadi di tempat itu. Dalam penyelidikannya, Meng Chuan menemukan salah satu juniornya yang sedang bersembunyi di dekat altar tersebut. 大师兄见笑了，孟师兄好记性。你是7月？ Junior itu bernama Dajing dan Meng Chuan bertanya kenapa Dajing ada di tempat itu. Dajing pun menjelaskan jika dirinya sedang terluka dan ingin meminta bantuan. Tapi sayangnya dia tidak bisa bergerak. Ketika Meng Chuan sedang lengah, tiba-tiba Dajing menyerang dari belakang. 我说什么？孟师兄，什么天妖门？你们天妖门都这么爱偷袭吗？ Dengan kemampuannya, Meng Chuan berhasil menghindari serangan dadakan yang dilancarkan oleh Dajing, sehingga muncul kecurigaan tentang apa yang telah terjadi. Awalnya Meng Chuan mengira jika Dajing dikendalikan oleh iblis karena saat Meng Chuan menggunakan domainnya, dia melihat aura seperti aura yang dipancarkan oleh altar persembahan. Meng Chuan kemudian menginterogasi Dajing secara paksa dan ternyata Dajing berkhianat karena memutuskan untuk bergabung dengan sekte iblis langit dan menjadi mata-mata. Bahkan yang membunuh murid perempuan di sana juga adalah ulah Dajing untuk mempersembahkan jasad para manusia di altar persembahan untuk sang iblis tingkat atas yang merupakan utusan ketua sekte iblis langit. Meng Chuan yang sudah kehilangan kesabarannya dengan Dajing yang bisa-bisanya mengelabui mereka semua selama ini. Meng Chuan pun meminta Dajing untuk menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, kenapa dia bisa berkhianat seperti itu. Dajing menjelaskan jika dirinya ternyata sadar akan batasan-batasan kemampuan para manusia
Untuk mencapai ranah keabadian dan menjadi dewa cukuplah mustahil, karena para manusia dengan bakat rendah seperti dirinya itu tidak akan pernah memiliki kesempatan menjadi kuat. Maka Daqing memutuskan untuk bergabung ke sekte iblis langit dan melakukan persembahan kepada iblis untuk mendapatkan kekuatan para iblis. 早晚都会死在我们天妖门手里。我是天妖门又如何？ Meng Chuan berniat menghabisi Daqing. Saat itu juga tiba-tiba serangan terakhir Meng Chuan dihentikan oleh Yuan Ji karena sesama murid dilarang untuk membunuh. Karena Yuan Ji yang tak tahu permasalahan sebenarnya, maka terjadilah kesalahpahaman di antara mereka berdua. Daqing yang melihat ada kesempatan untuk kabur segera memutuskan untuk menjauh dari Meng Chuan. 在口笑，我撕了你的嘴！孟川想要抢我药丹，想要杀了我！斩妖大会是斩妖，不是斩人。孟川，孟川想要抢我药丹，想要杀了我！ Melihat Daqing berhasil kabur, tentu saja hal itu membuat Meng Chuan marah kepada Yuan Ji. Karena Daqing adalah pengkhianat yang memihak sekte iblis langit. Mendengar hal itu tentu saja Yuan Ji awalnya membantah ucapan Meng Chuan. Menurutnya tidak mungkin ada penyusup di kompetisi kali ini karena Yuan Ji sendirilah yang telah memeriksa semua peserta satu persatu dengan ketat sehingga tidak mungkin ada penyusup. 斩妖大会由我玉阳宫一手操办，天妖门。 不可能，梅元之。 Meng Chuan pun menunjukkan altar pengorbanan yang ada di sana. Melihat itu Yuan Ji juga kebingungan. Kenapa bisa di alam dimensi, tempat di mana Blazing Sun mengurung para iblis untuk kompetisi, kenapa bisa ada altar pengorbanan semacam itu yang jelas-jelas bukan properti milik istana Blazing Sun? Yuan Ji kemudian meminta Meng Chuan menjelaskan kejadian lengkapnya, tapi Meng Chuan tidak mau terlibat lagi dengan Yuan Ji karena dia sudah menghalanginya membunuh Daqing. Meng Chuan kemudian pergi dari sana menggunakan skill Try Auto Leap, tapi Yuan Ji yang masih ingin tahu kebenarannya berhasil mengimbangi kecepatan Meng Chuan. 速度不赖了，竟然能跟上你！ Meng Chuan tidak berhasil menemukan keberadaan Daqing walau dia sudah mencari kemana-mana. Akhirnya dia pun menggunakan domainnya untuk mencari sumber aura Daqing. Dan setelah menemukan aura Daqing, Meng Chuan mulai mengikuti aura merah itu. Di tempat lain, Daqing yang sedang berlari menjauhi Meng Chuan tiba-tiba ditangkap oleh sosok iblis misterius. Daqing yang terbangun tiba-tiba sudah berada di dalam gua. Dan dia pun melihat ada mayat dari para iblis yang tergantung di atas. Tidak hanya iblis tapi bahkan Sahou, Bai Quan dan para peserta lainnya juga menjadi korban dari keganasan iblis itu. Daqing terlihat senang setelah mengetahui iblis laba-laba itu merupakan utusan dari ketua sekte iblis langit. Dan jelas itu adalah iblis tingkat atas yang akan membalikkan keadaan di sana. 与您穷争，我明白了。 Di bagian luar gua, Meng Chuan berhasil melacak keberadaan Daqing dengan domainnya dan ternyata Yuan Ji juga mengikuti Meng Chuan untuk mencari tahu kebenarannya. Dan tidak lama kemudian Yan Jin juga datang ke tempat itu. Meng Chuan terlihat terkejut melihat Yan Jin datang ke sana dan ternyata Yuan Ji mengenal Yan Ji sebagai juniornya. Yuan Ji kemudian bertanya kepada Yan Jin kenapa dirinya ada di tempat ini. Yan Jin mengatakan jika ada iblis laba-laba yang mengambil iblis buruannya sebelum dia sempat mengambil inti iblis buruannya itu. Dia juga tidak menyangka jika bertemu dengan Yuan Ji dan Meng Chuan di sana. Meng Chuan kemudian menjelaskan semua yang dia ketahui tentang Daqing yang berpihak kepada sekte iblis langit serta tentang altar persembahan. Yan Jin menduga jika iblis harimau yang dilawan oleh Meng Chuan dan dirinya kemarin siang mungkin ada sangkut pautnya dengan sekte iblis langit. Meng Chuan setuju dengan dugaan Yan Jin.
jika sepertinya ada yang telah menyelundupkan beberapa iblis ke dimensi istana Blazing Sun. Yuan Ji mengatakan bahwa mereka bertiga pasti cukup kuat jika bekerja sama mengalahkan iblis laba-laba. Meng Chuan mengatakan iblis di dalam gua itu pasti memiliki poin inti iblis paling tinggi. Jika mendapatkan inti iblis itu pasti akan menjadi pemenang dalam kompetisi kali ini. Mereka pun mulai bersaing untuk menentukan siapakah di antara mereka yang berhasil menghabisi iblis laba-laba itu. Yuan Ji dengan cepat memasuki gua dan saat Meng Chuan akan menyusulnya, Yuan Ji menahan Meng Chuan sambil meminta maaf atas kesalahpahaman tadi siang. Tapi Meng Chuan tidak menghiraukan permintaan maaf Yuan Ji. Itu karena Yuan Ji sendiri tergolong pria yang cukup menyebalkan di mata Meng Chuan. Meng Chuan kemudian meninggalkan Yuan Ji untuk segera masuk ke dalam gua sarang iblis laba-laba dan diikuti oleh Yuan Ji. Di sana mereka mulai berpisah untuk mencari keberadaan iblis laba-laba. Dan benar saja perjalanan menuju bagian tengah gua ternyata begitu banyak anak buah dari iblis laba-laba yang berjaga di setiap jalan menuju lokasi tengah gua. Meng Chuan mendengar bunyi keributan dari berbagai penjuru gua. Dia pun menduga jika Yuan Ji dan Yan Jin sepertinya sedang bertarung dengan para anak buah iblis laba-laba.根基术。千军力道。尾变。嘿。尾火。Meng Chuan melihat ada 3 jalur yang cukup membuatnya kebingungan untuk menentukan jalur manakah yang harus dia ambil. Dengan menggunakan kekuatan domain di matanya dan dia berhasil menemukan jalur yang dilewati oleh si pengkhianat Dajing. Dia kemudian bergegas pergi ke arah sana dan akhirnya dia berhasil menemukan keberadaan iblis laba-laba. Tapi dia terkejut melihat Bai Quan dan yang lainnya ada di sana. Meng Chuan beranggapan jika iblis laba-laba itu adalah iblis betina yang sedang hamil, dan orang-orang yang dia tangkap di sana akan menjadi santapan iblis laba-laba untuk dihisap cairan kehidupan mereka, sehingga memberikan kehidupan baru pada anak-anaknya. Kehadiran Meng Chuan membuat iblis laba-laba merasa terancam. Iblis laba-laba menggunakan tubuh Wu Ji dan Qi Wei yang sebelumnya telah berhasil dikendalikan jiwanya dengan teknik ilusi iblis laba-laba. Meng Chuan yang tahu jika kedua temannya itu dikendalikan oleh laba-laba, tentu saja Meng Chuan pun berusaha menyerang iblis laba-laba untuk menyadarkan mereka berdua. Tapi saat pedang Meng Chuan patah, Yuan Ji dengan cepat menyelamatkan Meng Chuan. Meng Chuan terlihat cukup terkejut jika pedangnya tidak bisa melukai kulit bagian luar iblis laba-laba itu. Saat iblis laba-laba memerintahkan Wu Ji dan Qi Wei menyerang Meng Chuan, Yuan Ji meminta untuk kabur dan mundur untuk sementara karena mereka harus menyusun strategi terlebih dahulu. Melihat mereka kabur, tentu saja iblis laba-laba itu tidak tinggal diam. Dia meminta semua anak buahnya untuk mencari keberadaan mereka. Meng Chuan kemudian berterima kasih kepada Yuan Ji karena telah menyelamatkannya. Tapi Yuan Ji meminta Meng Chuan untuk tetap fokus kepada musuh terlebih dahulu, karena musuhnya saat ini bukanlah iblis sembarangan. Meng Chuan kemudian memberikan semua informasi yang dia ketahui tentang iblis laba-laba. Dia yakin jika teknik ilusi milik iblis laba-laba itu sepertinya adalah keterampilan rahasianya. Meng Chuan mulai paham kenapa para manusia membutuhkan dewa, karena ternyata ada iblis yang begitu mengerikan
yang sepertinya hanya bisa dilawan oleh para dewa. ，Setelah mengetahui beberapa informasi dari Meng Chuan, Yuan Ji memiliki ide untuk menghancurkan kekuatan jiwa iblis laba-laba itu dan berusaha mengalahkan mental iblis laba-laba itu. Tapi saat jiwa Yuan Ji nanti keluar untuk menyerang jiwa iblis laba-laba, maka Yuan Ji membutuhkan Meng Chuan untuk melindungi tubuh fisiknya. 别拐弯抹角，看你说，孟师弟，我可以相信你，其余的交给我。本体不陷入沉睡，但若其实许愿你有法子，就快动手。混术就不攻自破了，论实狠，直接攻击他们整体。那我的肉身就拜托给你了。 Tentu saja Meng Chuan tidak keberatan untuk melindungi tubuh fisik Yuan Ji. Saat Yuan Ji menyerang jiwa iblis laba-laba, Meng Chuan terus menjaga tubuh fisik Yuan Ji dengan kemampuannya. Di saat yang sama dia juga cukup penasaran dengan Yuan Ji yang memiliki teknik untuk mengeluarkan jiwanya sendiri. Di saat Meng Chuan kagum dengan keterampilan Yuan Ji, datang segerombolan anak iblis laba-laba lagi yang berusaha menyerang Yuan Ji dari segala arah. 蜘蛛才子杀光，一根头发都不会少你的。放心。吴师弟。 Tapi pada saat yang sama dia juga harus melawan Wu Ji dan Qi Wei. Meng Chuan yang begitu kebingungan untuk melawan Wu Ji serta Qi Wei di saat yang bersamaan karena dia harus melindungi Yuan Ji dari serangan mereka berdua sekaligus. Di sisi lain Yan Jin masih kebingungan mencari jalan menuju ruang tengah gua karena jalan di sana banyak sekali cabangnya. Ternyata Yan Jin adalah tipe orang yang mudah sekali tersesat, padahal dia masuk ke dalam gua itu lebih dulu dari Meng Chuan dan Yuan Ji, tapi dia malah tidak sampai ke tempat iblis laba-laba berada. Saat itu Meng Chuan melihat Wu Ji dan Qi Wei melancarkan serangan secara bersamaan dari arah yang berbeda, dan tentu saja itu membuat Meng Chuan panik untuk memutuskan serangan siapa yang harus dihentikan lebih dulu. Tapi di sisi lain ada para anak iblis laba-laba yang menyerang dari belakang Meng Chuan. Tiba-tiba, anak berambut putih yang ada di dalam alam bawah sadarnya meminjamkan kekuatan spiritualnya untuk membangkitkan kekuatan pondasi dewa kedua milik Meng Chuan. Di mana siapapun yang masuk ke dalam kubah pondasi dewa miliknya, maka keterampilan rahasia serta pondasi dewa mereka akan sirna. 静水流禅，万物自来为无为，如苍潭苦海。明镜苍潭。 Melihat semua berjalan dengan begitu baik dan iblis laba-laba berhenti bergerak, Meng Chuan merasa jika Yuan Ji telah berhasil mengalahkan jiwa iblis laba-laba itu. Tapi siapa sangka Yuan Ji malah terjebak ke dalam lautan kesedaran iblis laba-laba dengan sosok iblis laba-laba yang seperti perempuan berambut hitam. Sebelumnya Mei Yuan Ji yang masuk ke dalam alam bawah sadar iblis laba-laba merasa bingung kenapa di sana tidak ada satupun makhluk yang muncul. Dan setelah berjalan cukup lama, Yuan Ji menemukan satu gumpalan yang aneh. Yuan Ji menduga gumpalan itu berisikan kesadaran para anak iblis laba-laba itu. 吴师弟他们中了幻术，
只要找到他的神魂，这就是那五蜘蛛的尸骸了。Tapi Yuanji kebingungan dengan bisikan-bisikan dari jelmaan iblis laba-laba yang ternyata di alam bawah sadar dia memiliki wujud perempuan dengan jaring laba-laba yang menyelimuti tubuhnya. Di dalam alam bawah sadar itu Yuanji sangat kebingungan karena dia dipermainkan oleh iblis laba-laba dan akhirnya dia berhasil ditangkap oleh iblis laba-laba tanpa banyak perlawanan. Iblis laba-laba kemudian menyuruh para anak buahnya untuk menyerang Yuanji dan menghisap kekuatan spiritualnya. Karena iblis laba-laba butuh kekuatan spiritual yang begitu banyak agar anak-anaknya segera bisa menetas. Dalam keadaan terdesak, Yuanji mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Dia kemudian menunjukkan pondasi dewanya yang merupakan wujud transformasi setengah rubah. Melihat kekuatan Yuanji yang luar biasa membuat iblis laba-laba tidak merasa heran kenapa Yuanji begitu percaya diri masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Iblis laba-laba semakin bahagia melihat Yuanji ternyata adalah orang kuat, maka pasti memiliki kekuatan spiritual dalam jumlah yang begitu banyak, sehingga dia semakin tertarik ingin menangkap Yuanji untuk dihisap kekuatan spiritualnya. Yuanji menggunakan sebagian besar kekuatan spiritualnya untuk melakukan serangan dahsyatnya. Tapi serangan itu tidak berhasil melukai iblis laba-laba dan iblis laba-laba itu malah memuji pondasi dewa Yuanji. Bahwa tidak banyak manusia yang memiliki pondasi dewa berupa perwujudan binatang iblis. Melihat Yuanji yang memiliki bakat yang sangat mengerikan karena di usia muda seperti ini, pondasi dewanya cukup merepotkan. 智口，我也用不出这份力量，过奖。 这可不是凡俗境界应该不仅觉醒出根基姿态，郎君真是令人吃惊。 Iblis laba-laba menganggap jika Yuanji akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi ras iblis suatu saat nanti jika dia berhasil menjadi dewa. Iblis laba-laba pun berniat menghabisi Yuanji saat itu juga dengan semua kekuatan yang dia miliki saat ini. 尸骸是我的世界，我能轻易，你就是一只虫子。 在我的世界，我才是这个世界的主宰。蜘蛛妖后的神魂本体终于现身了，碾死你！ Melihat iblis laba-laba memanggil wujud aslinya dengan skala yang begitu besar, tentu saja hal itu pun membuat Yuanji tidak memiliki pilihan lagi selain menggunakan teknik terkuat yang dia miliki. Yuanji mulai melakukan ritual pemanggilan Dewa Rubah untuk meminjamkan kekuatannya. Yuanji memohon kepada Dewa Rubah untuk mengubah tubuhnya sebagai wadah Dewa Rubah. 护我游轻跷，晚了。 到临头来磕头，正要碎的，小伟，可结果。Tentu saja kekuatan Dewa Rubah berhasil mengalahkan iblis laba-laba. Seketika setelah kekalahan iblis laba-laba, kesadaran Yuanji kembali ke tubuhnya dan di sana dia melihat betapa kacaunya tempat itu. Karena Mang Juan berusaha keras untuk melindungi tubuhnya dari setiap serangan yang mengarah pada tubuhnya.
Yuan Ji mengatakan jika dia senang bisa bertarung bersama-sama dengan Meng Chuan, dan Meng Chuan juga merasa senang bisa saling percaya satu sama lain. Walau awalnya mereka sempat tidak sepaham, tapi pada akhirnya kerjasama tim mereka bisa dibilang sangatlah kompak. Meng Chuan pun tak keberatan jika Yuan Ji pantas mendapatkan peringkat 1 di kompetisi perburuan iblis kali ini. Yuan Ji meminta Meng Chuan untuk jangan terlalu cepat mengambil keputusan seperti itu karena semua ini belumlah berakhir. Ternyata iblis laba-laba masih belum mati, tapi dia sedang sekarat. Yuan Ji kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada iblis laba-laba. Bagaimana bisa dia masuk ke dalam dimensi yang telah dibuat oleh pihak istana Blazing Sun? Iblis laba-laba yang tahu jika Yuan Ji berusaha mencari informasi tentang sekte iblis langit. Tentu saja iblis laba-laba itu tak mau membocorkan informasi apapun yang ditanyakan oleh Yuan Ji. Kecuali jika Yuan Ji mau membuat kesepakatan dengan iblis laba-laba itu, maka dia akan menjawab semua pertanyaan Yuan Ji. 若你还真有余力搜魂，我的神尊根基你已经见识过了，我更想知道。 Mengetahui persyaratannya hanyalah tidak boleh menyerang anak yang ada di dalam perutnya saat ini. Seketika Yuan Ji berjanji jika dia tidak akan menyerang anak iblis laba-laba itu. Bahkan Yuan Ji juga memperbolehkan anak iblis laba-laba itu tinggal di sana. Setelah persyaratan sudah disepakati di kedua belah pihak, iblis laba-laba itu pun memberitahu jika ada salah satu orang dari istana Blazing Sun yang telah memperbolehkan dia untuk masuk ke dimensi itu. 是你们玉阳宫的人。 我唯一放不下的，即使你真有余力，是最擅长幻术的九尾之力。你想知道天妖门的？Yuan Ji awalnya tak percaya dengan ucapan dari iblis laba-laba, tapi iblis laba-laba rela membiarkan jiwanya diambil paksa oleh Yuan Ji agar dia bisa melihat sendiri kebenarannya. Mendengar hal itu, Yuan Ji pun langsung mengeluarkan jiwa iblis laba-laba itu untuk memeriksa kebenarannya. Yuan Ji yang telah mendapatkan jiwa iblis laba-laba itu untuk diinterogasi kemudian mengambil inti iblis laba-laba itu. Tapi Yuan Ji tidak bisa menemukan di mana inti iblis laba-laba tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, anak dari iblis laba-laba itu telah lahir dan bersiap menghisap jiwa Yuan Ji. Anak iblis laba-laba itu juga ingin menyerap inti iblis ibunya sendiri untuk dijadikan sumber kekuatannya.妖丹，阻止他！你的手、腿。Tapi tiba-tiba saja saat mereka sedang terdesak, penguasa istana Blazing Sun muncul dan membunuh iblis laba-laba dengan begitu mudah. Melihat hal itu tentu saja membuat Meng Chuan terkejut karena ternyata penguasa istana Blazing Sun adalah dewa, sama seperti Nenek Meng. Di mana Meng Chuan masih belum tahu jika kekuatan Nenek Meng berada di bawah penguasa istana Blazing Sun. Penguasa istana Blazing Sun cukup terkejut melihat Yuan Ji yang kehilangan satu lengan dan satu kakinya. Dia meminta Yuan Ji untuk fokus menyembuhkan diri terlebih dahulu selama beberapa minggu ke depan. Penguasa istana Blazing Sun kemudian menunjukkan Meng Chuan menjadi pemenang pada kompetisi perburuan iblis kali ini. Mendengar itu, Meng Chuan bersikeras jika dia tidak layak untuk menjadi pemenang karena Yuan Ji lah yang telah bertarung mati-matian melawan iblis laba-laba. Tapi karena keputusan penguasa istana Blazing Sun adalah mutlak, dia pun mengirimkan Meng Chuan kembali ke podium balok kayu sambil mengumumkan jika Meng Chuan menjadi pemenang kompetisi perburuan iblis tahun ini. Meng Chuan, Meng Chuan啊！ 我宣布，
Melihat Meng Chuan berhasil menduduki peringkat 1 di kompetisi perburuan iblis, Tuan Bai dan Yu Fu cukup kecewa karena Meng Chuan yang telah menang. Di sisi lain, ayah Meng serta Patriark Meng begitu gembira akan kemenangan Meng Chuan. Tapi Meng Chuan terlihat tidak bahagia akan kemenangannya karena menurutnya Yuan Ji lebih pantas mendapatkan peringkat 1. Di malam harinya, Qi Yue sedang diobati oleh para tabib yang dipanggil oleh ayah Meng Chuan. Dan saat itu Meng Chuan akan istirahat seketika dia jatuh pingsan karena telah kehabisan tenaga. Di tempat lain, praktisi sekte iblis langit yang masuk ke dalam dimensi istana Blazing Sun tanpa diketahui menghampiri kepala anak iblis laba-laba yang telah dipenggal oleh penguasa istana Blazing Sun, dan dia berkata jika dia datang untuk menjemput anak iblis laba-laba itu. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye.